Selamat datang di podcast Kopi, kreativitas, obrolan, prestasi, dan ilmu. Be brave, be competent, be successful. Senang sekali kami berdua bisa menyapa teman-teman sekalian pada podcast Kopi edisi kali ini. Perkenalkan, saya Ayu Diani. Dan saya Arya Wisnu akan memandu diskusi kita pada podcast Kopi hari ini. Bersama kami telah hadir para ketua baru dari sebuah organisasi SMK Negeri 1 Amlapura. Langsung saja kita sambut Ketua OSIS, Ketua MPK, dan PKS Masa Bakti 2024-2025. Halo. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik aja sih. Selamat ya sudah mau resmi gitu menjabat sebagai para ketua gitu. Nah, sebelum gini nih, kalian kalau sudah resmi itu kan pasti udah dapat nih kenalan ke para siswa-siswi Skansa. Boleh nggak sih kenalan sekali lagi buat para sobat kopi? Ya. Silakan dari mungkin Kak Tari dulu. Halo Sobat Kopi, perkenalkan nama saya Nilodian Tari, kerap dipanggil Tari. Saya dari siswi kelas 11 Asisten Keperawatan dan Caregiver 2 yang pada tahun ini saya dipercaya dan bahkan diberi tanggung jawab yang cukup besar menjadi Ketua MPK periode tahun 2024-2025. Halo Sobat Skansapura, perkenalkan nama saya Igede Bagus Aris Utama, akrab disapa Arya atau Yaya. Saya merupakan siswa dari kelas 11 Kuliner 4. Di tahun ini, saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Amlapura Masa Bakti 2024-2025. Halo Sobat Skansapura, perkenalkan nama saya Iko Yoga Matmawan, biasa dipanggil Yoga atau Mangga. Saya di sini dari kelas 11 Kuliner 4. Di sini di tahun ini saya menjabat sebagai Ketua PKS periode 2024 dan 2025. Ya, nah Kak, kalau boleh tahu kenapa sih kalian itu mencalonkan diri gitu sebagai calon ketua, apalagi sekarang sudah resmi. Apalagi kan kita sebagai siswa itu pasti kayak sibuk gitu sama tugas, belum lagi pelajaran gitu. Apa sih motivasinya? Boleh diceritakan sedikit motivasi kalian kok bisa ingin menjadi seorang ketua? Jadi di sini motivasi saya mengikuti atau mencalonkan diri sebagai Ketua MPK, dan meskipun di selang waktu juga kan kita sibuk belajar ya sebagai siswa, tapi di sini bagi saya itu tidak menjadi beban bagi saya, karena saya percaya bahwa kalau misalnya kita membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah, itu pastinya kita pasti bisa. Dan di sini juga saya yakin bahwa diri saya itu bisa membagi waktu antara organisasi dan belajar seperti itu. Kalau dari Kak Arya gimana? Motivasi saya sendiri menjadi seorang pemimpin, ya. Tentunya dari keinginan sendiri, di mana ini merupakan kesempatan yang baik untuk dilaksanakan, apalagi saat ini kan masih pelajar gitu ya. Memaksimalkan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Amlapura, di mana saat ini kan Arya juga sebagai pelajar. Bagaimana Arya mampu mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri sendiri untuk bisa membagi tugas dalam pelajaran, organisasi, dan kepentingan pribadi. Yoga. Baik, motivasi saya menjadi pemimpin ini adalah keinginan saya untuk berkontribusi lebih untuk sekolah maupun teman-teman saya, dan menjadi seorang pemimpin juga bukan hanya sekedar posisi, tapi wadah untuk dimana kita melatih jiwa kepemimpinan. Dan di tengah kesibukan belajar tentu sangat sadar, karena kita itu sebagai pelajar prioritas utama adalah akademik. Nah, dari pengalaman inilah kita bisa bagaimana mengatur waktu di tengah kesibukan kita yang sedang mengikuti proses belajar. Luar biasa sekali ya motivasinya. Apalagi jarang lo bisa anak-anak muda gitu mau termotivasi akan dirinya sendiri buat ikut organisasi ini. Apalagi kan kayak merepotkan ya. Bener sih. Nah, tapi emang kalian tuh nggak merasa terrepotkan gitu kan? Kadang orang kayak, aduh repot banget nih ikut begini-beginian, nanti disuruh gini lah, disuruh itu. Enggak gitu. Enggak sih, karena menurut saya kalau misalnya mengikuti organisasi itu bukan beban bagi saya, tapi itu tantangan yang lumayan seru.
Karena di mana kita tuh mengikuti organisasi kan langkah awal untuk kita dapat bekerja sama tim, terus ikut berkontribusi, berkolaborasi, bahkan kita tuh juga dapat memberikan keputusan untuk organisasi seperti itu. Jadi organisasi ini adalah tempat untuk kita belajar seperti itu. Sama ya jawabannya tuh gimana? Bisa. Tapi sama. Ada sih. Silakan apa sih yang Ya berbeda? gini, kan emang sih kebanyakan dari orang-orang itu bilang menjadi seorang pemimpin organisasi itu bakal direpotkan ya dengan Iya, tanggung benar. jawabnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar gitu. Tapi mungkin bagi kita-kita ini beda ya. Justru itu seperti dibilang sama Tari, itu tantangan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik dan berkembang. Nah, itu aja sih sebenarnya. Sekarang loh ada orang-orang yang mau kadang tuh kayak aku juga merasa direpotkan loh sebenarnya kadang apalagi mepet-mepet gitu ya waktunya. Kan gimana sih cara kalian buat bisa menyimbangkan gitu antara Waktu. antara Kegiatan organisasi sehari-harinya. dan juga pelajaran. Itu boleh diceritakan nggak sedikit aja? Jadi kalau misalnya saya bagaimana caranya adalah memprioritaskan yang mana lebih penting terlebih dahulu. Jika misalnya ada urusan pribadi nih terkait sembahyang seperti itu, kita mementingkan yang mana terlebih dahulu. Kalau misalnya emang sembahyangnya ini bisa kita lakukan di sore hari, lebih baik kita di organisasi terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya ini emang acaranya itu tidak bisa dilewatkan, kita bisa menghandle kegiatan ini secara online. Kalau saya sendiri sih bagaimana cara mengatur waktu yang efisien, tentunya mampu memaksimalkan manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini memprioritaskan kegiatan-kegiatan atau kepentingan-kepentingan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dan juga di organisasi ini pasti banyak sekali acara dadakan atau hal yang lain semacamnya. Jadi di situ adalah tantangannya bagaimana cara kita untuk membagi waktu sih sebenarnya. Waktu di organisasi, pembelajaran, dan juga di diri sendiri atau di kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk saya sih hampir sama ya sama keduanya ini. Ya, sama. Berarti memang udah terlatih yang handle waktu gitu Iya. pas Oh iya, organisasi pasti. gitu. Kadang memang kayak susah aja sih sebenarnya memahami orang pintar. Oh ya, sebelum kita lanjut kayaknya lebih enak nggak sih kita sambil minum gitu ya kan? Lebih seru gitu, lebih nyaman. Boleh nggak sih kita minum? Tugas minumnya dong. Ya, silakan Kak. Terima kasih. Terima kasih ya Selamat Tugas. menikmati. Terima kasih. Nah ya kita lanjutkan aja. Oh ya silakan dinikmati dulu. Ya, terima kasih. Nah Kak, kalau dari motivasi yang luar biasa tadi nih, boleh nggak sih kita diceritakan sedikit visi misi untuk sebagai pemimpin untuk kedepannya gitu. Diceritakan dari Kak Tari mungkin. Baik, terkait visi misi MPK itu kita menyamakan seperti visi misi yang ada di OSIS, karena organisasi OSIS ini kan sama seperti MPK. Kita pastinya mengutamakan sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Visi misi nanti akan dijelaskan oleh ketua OSIS. Visi misi dari MPK OSIS tentunya yaitu mewujudkan organisasi MPK dan OSIS sebagai organisasi yang berkarakter, aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan berprestasi. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami sudah memiliki beberapa misi. Misi kami yang pertama yaitu mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ajang lomba yang menarik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar anggota, antar ekstra, antar siswa, guru, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, aktif dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah pada saat kegiatan rapat, sehingga saat kegiatan rapat itu mencapai suatu kesepakatan bersama. Kemudian misi kami yang keempat yaitu aktif dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kelima yaitu
menumbuhkan rasa memiliki dan kekeluargaan antar warga SMK Negeri 1 Amadpura. Itu. Kalau dari ketua PKS nih, bagaimana apa visi misi dan juga ini boleh ceritakan sedikit. Baik. Jadi visi saya yaitu sebagai ketua PKS mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah, serta membentuk siswa-siswi yang berkedisiplinan tinggi, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Dan di sini saya juga membekali dengan misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun kerjasama terhadap warga sekolah dan juga pihak yang terkait. Nah, di sini juga yang ketiga, membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk itu udah visi-misinya. Oh, luar biasa sekali bagus banget visi misinya ya. Nah, Kak, di MPK OSIS nih pasti punya nama kan? Kayak yang sebelumnya Senesa Prabanagata. Kalau yang sekarang kalau boleh tahu itu apa nama maksudnya? Setelah hasil rembuk dan hasil kesepakatan bersama di organisasi kami, tentunya kami sudah menentukan nama kepengurusan di organisasi kami. Nama baru di organisasi kami yaitu Vantoska Prabanagata. Yang dimana Vantoska Prabanagata memiliki arti Vanguard Troops Skansapura. Wih, keren sekali ya. Nah, Kak, seperti yang kita tahu, kita ini kan tumbuh di era globalisasi gitu kan, dan digitalisasi. Nah, kalau boleh saya nanya nih, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan siswa-siswi Skansa melalui era digitalisasi ini? Mungkin kalian ada proker yang melibatkan digitalisasi untuk siswa-siswi Kansa. Nah, gimana pendapat kalian? Ya, silakan Kak. Baik, jadi kalau misalnya terkait mengembangkan siswa di era globalisasi atau di era digital, itu di mana kita akan mengembangkan platform online kita seperti akun sekolah, akun IG sekolah, akun YouTube sekolah, bahkan akun TikTok sekolah. Jadi di sini kita akan melibatkan siswa-siswi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nanti juga akan di-post di platform media sosial tersebut. Dan terkait program kerja itu kalau misalnya bisa akan kami lakukan adanya seperti lomba poster, lomba video kreatif, lomba drama, misalnya lomba drama pendek gitu, video pendek, dan nanti juga akan ada lomba e-sport seperti itu. Wah, ini prokernya udah mau jalan di tahun depan atau gimana? Semoga Ya, di tahun semoga. ini ya. Semoga ya. Ya, pasti harus siap. Harus ya. Ayo, silakan dinikmati ini masa dihidangin masa masih bingung ya minum. Ya, sambil kita jalan juga. Nah, di era global digitalisasi ini, tapi agak melibat. Ya, Ini kan banyak gitu siswa-siswi yang menurut aku gitu kayak kurang beretika gitu, apalagi dalam hal berkomunikasi sama orang dewasa gitu. Mungkin gimana cara menanggapi, mungkin tips and triknya Ya. bisa diceritakan. Biar lebih sopan santunnya itu lebih enak gitu loh didengarnya. Untuk tips and trick nih ya. Jadi di sini kita harus wajib memberikan pembiasaan kepada siswa seperti yang biasanya kita lakukan. Pasti ada pembiasaan setelah kita Trisandhi bersama dan menyanyikan Indonesia Raya bersama. Jadi di sini kita akan melakukan pembinaan, pembiasaan kepada siswa terkait sopan santun. Jadi untuk tips and trick itu sopan santun yang pertama itu pastinya kita harus bisa berbahasa yang sopan. Yang kedua tuh kalau misalnya ngechat guru atau orang yang lebih dewasa, lebih tua itu kita harus sopan santunnya tuh dari salam, terus nama lengkap dari yang mau ngechat ini, yang mau, terus juga dari kelas dan tujuannya ini apa. Terus kalau misalnya berbicara secara langsung dengan lawan bicara itu kita perlu tidak menyela pembicaraan seseorang, apalagi lawan pembicara ini belum selesai berbicara seperti itu. Berarti sama ini jawabannya ya. iya. Nah, nggak jarang loh kayak gimana ya bilangnya. Siswa-siswi ini ketika berbicara itu kan nggak sengaja gitu keceplosan atau mungkin ya memang seperti itu lingkungannya kan. Pasti sering kan dengar itu. Ada tindak lanjutnya nggak untuk siswa-siswi yang seperti itu? Mungkin Mungkin itu ada. ya. Karena itu kan kebiasaan para remaja saat ini ya. Kali ini kan di kalangan remaja seangkatannya mereka tuh pasti
semuanya ini itu. Iya. Karena dia Keceplosan, terpengaruh dari ya. pergaulan gitu kan. Iya, pergaulan. Jadi itu sebenarnya kebiasaan yang terus dibiasakan sih. Jadi untuk merubah itu juga sangat susah, apalagi kan itu sudah melekat di dirinya sendiri. Jadi perlu adanya kebiasaan yang baru Kebiasaan, untuk edukasi merubah tentang tentang percakapan atau kata-kata yang kotor itu kita keluarkan lagi. Di setiap organisasi itu pasti ada aja gitu yang menyalahgunakan jabatannya gitu Pak. Bagaimana tanggapan Kakak untuk mengatasi oknum-oknum yang seperti itu? Apa tindakannya? Baik, terkait penyalahgunaan jabatan ya. Jadi di sini MPK itu tugasnya adalah menyidang seperti itu. Seperti kalau misalnya ada OSIS yang menyalahgunakan, bahkan MPK juga jika menyalahgunakan jabatan mereka, itu tugas dari kami yaitu menyidang. Sebelum menyidang juga kami perlu evaluasi dari diri mereka, oknum yang menyalahgunakan jabatan tersebut. Jadi kalau misalnya kita perlu evaluasi terlebih dahulu, kita ajak berbicara terlebih dahulu. Bicara ini kayak melakukan komunikasi terbuka. Jadi komunikasi terbuka ini kita akan lakukan di ruang OSIS nih, misalnya. Terus nanti permasalahan itu oknum yang menyalahgunakan jabatan tersebut kita akan duduk bersama nih bareng sama mereka. Setelah itu nanti kita tanyakan alasan mereka kenapa seperti itu. Terus setelah itu jika sudah tidak ada perubahan dari tidak ada perubahan dari oknum-oknum tersebut, kami akan melanjutkan dengan tindak lanjut yang cukup tegas seperti itu. Di pandangan Kak Arya gimana? Ya, tentu yang disampaikan Kak tadi itu akan bekerja sama dengan MPK untuk menindaklanjuti terkait oknum-oknum yang melanggar di organisasi. Pandangan Kak Yoga gimana? ya setidaknya hampir sama lah dengan OSIS atau MPK di sini. Karena jika ada oknum yang bisa menyalahgunakan jabatannya menjadi di organisasi ini, mungkin kita akan merapatkan dari semua anggota, baik itu dari kelas 11 maupun kelas 10 bersama pembina. Dan dengan itu kita dapat bermusyawarah apa sih tujuannya dia menyalahgunakan jabatannya itu, seolah-olah dia punya kuasa gitu kan. Nah, jika pelanggarannya berat, saya akan tidak segan-segan untuk membubarkan, untuk menindaklanjuti apa yang diperbuat itu sama oknum tersebut. Tapi nggak jarang loh saya temui nggak sedikit gitu loh orang-orang yang menggunakan jabatan untuk menindas orang yang lebih rendah dari dia. Dia menggunakan jabatan, ngapain kamu? Nanti kayak dia menggunakan jabatan yang dibully ini atau yang ditindas ini nggak akan bisa dia nonton gitu loh, nggak akan bisa melaporkan karena posisinya dia itu memiliki jabatan gitu. Sering sekali loh saya temukan hal seperti itu. Sebenarnya jabatan itu hanya nama tambahan ya. Sebenarnya kita sebagai sekolah itu meskipun sudah bergabung di organisasi, kita juga tetap siswa biasa. Kita sama-sama manusia, makan nasi juga kan? Iya, kita sama. Gak usah takut, emang dia punya jabatan, tapi kalau emang dia salah, ya dia tetap salah gitu. Kita jangan takut buat melanjutkan tindakan. Ya benar sih. Ya benar. Sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Kalau dia makan batu baru beda itu. Iya. Emang apaan itu? Nah, dari tadi nih kita udah ngobrol banyak ya kan, dari visi misi yang luar biasa, motivasi gitu. Nah, sebelum kita akhiri nih mungkin kakak-kakak sekalian bisa masing-masing memberikan motivasi kepada para sobat Gansa. Dari Kak Tari, motivasi untuk kita. Baik, motivasinya untuk semua teman-teman yang ada di Skansapura, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena hal baru tersebut adalah cara untuk kita dapat berkembang. Dan juga jangan lupa untuk menghargai proses, karena proses itu adalah cara kita untuk dapat lebih percaya diri. Ya. Dari Kak Arya, motivasinya Kak. Untuk teman-teman Skansapura semuanya, motivasi saya, maksimalkanlah potensi dari diri kalian semua. Setiap diri pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi maksimalkanlah selagi kita masih muda. Jadikanlah masa muda ini sebagai tempat kita melakukan hal-hal baru, yang dimana nanti saat kita tua akan bisa bercerita. Baik, untuk teman-teman saya di Skansapura, ingat, tetaplah menjadi lilin, menerangi sekitar, meskipun kecil, namun bertambah besar. Nah, jadi tetaplah menjadi teladan dan pelopor bagi kita semua. Wah, luar biasa sekali dan motivasinya. Ya, semoga motivasi dari kakak-kakak sekalian bisa
menginspirasi teman-teman kalian. Ya. Nah, terima kasih loh kakak-kakak sekalian karena sudah mau berbagi di sini untuk bagi motivasi, semangatnya ya. Nah, Sobat Kopi, itulah dia tayangan tadi podcast Kopi edisi kali ini bersama para ketua organisasi yang baru di SMK Negeri 1 Amrapura. Podcast Kopi kali ini disponsori oleh Hotel Nirwana, teh telan segar oleh jurusan keperawatan, dan brownies oleh jurusan tata book. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nantikan terus podcast Kopi edisi selanjutnya hanya di YouTube channel SMK Negeri 1 Amrapura. Kopi Skansapura, Be brave, be competent, be successful. Sampai jumpa.